Oke, selamat malam semua. Kita berjumpa kembali dalam kuliah farmakologi pada malam hari ini. Ini adalah 2 kuliah terakhir ya. Jadi kuliah ini minggu depan sekali lagi terus sudah habis kuliah kita ya. Nah, saya akan membawakan mengenai terapi kanker ya. Minggu ini terapi kanker dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya. Minggu depan kita bicarakan mengenai obat-obatnya ya. Secara garis besar aja sih ya. Oke, prinsip terapi kanker ya. Oke, kita akan mulai dulu dengan istilah-istilah ya. Jadi kalian tahu kan istilah neoplasma ya. Neoplasma. Jadi seringkali kita menggunakan istilah neoplasma ya. Jadi neo itu kan baru artinya ya. Plasma itu pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan yang baru artinya ya neoplasma. Tumor ya. Jadi istilahnya tumor, kanker atau cancer ya. Nah, kanker ini ada 2 macam, yaitu yang jinak ya, atau bahasa Inggris kita sebut benign ya, benign atau jinak, dan yang ganas atau malignant ya, malignant, ganas ya. Nah, jadi kadang-kadang kanker itu juga disebut sel-sel ganas ya, sel keganasan. Oke. Kemudian ada istilah metastasis, yaitu penyebaran ya. Kemudian ada istilah karsinoma ya, karsinoma. Yaitu sebenarnya karsinoma itu adalah kanker pada sel-sel epitel ya. Jadi sel-sel kan setiap sel itu jaringan, setiap sel itu ada epitel, itu sel paling luar ya. Nah, jadi kalau di kanker pada sel-sel epitel, maka kita sebut karsinoma ya. Contohnya adalah karsinoma mame, yaitu kanker payudara ya. Nah, ada jenis kanker lain yang namanya sarkoma. Ya, apa itu sarkoma? Yaitu kanker pada jaringan konektif. Ya, jaringan-jaringan konektif itu seperti tulang, ya, otot, ya itu jaringan konektif. Ya. Contohnya osteosarkoma, ya, kanker tulang, ya, tulang, ya, osteosarkoma. Kemudian adenoma. Adenoma adalah kanker pada kelenjar. Ya, jadi kalau yang terkena itu adalah jaringan-jaringan kelenjar, biasanya yang jinak ya kita sebut adenoma ya. Contohnya adenoma pituitari, karena pituitari itu kan hormon ya, kelenjar hormon. Jadi dia kena kelenjar. Jadi kankernya itu di sel kelenjarnya, maka disebut adenoma ya. Nah, kalau adenokarsinoma, nah ini adalah kanker pada kelenjar juga tapi jenisnya ganas ya. Adenokarsinoma. Ya, contohnya adenokarsinoma pankreas. Jadi barang siapa yang kena kanker adenokarsinoma pankreas, biasanya dia tidak akan sembuh ya. Dan kankernya itu cepat juga ya, menimbulkan kematian. Biasanya dalam 1,5 tahun, 1 tahun. Ya. Kemudian myeloid, kalau ada perkataan myeloid ya berarti sel-sel darah ya. Limfoid, limfoid berarti sel-sel limfosit dan makrosit ya. Nah, melanoma adalah kanker pada melanosit. Melanosit itu adalah sel-sel pigmen ya, pigmen hitam itu ya, melanosit. Oke. Nah, ada juga perbedaan, jadi ada tumor atau kanker itu kita sebut solid tumor ya. Jadi solid tumor itu kanker tumor yang daging ya, yang daging itu solid tumor ya, yang padat ya. Nah, ada yang kanker itu keganasan itu hematologis. Hematologis artinya darah kan. Jadi kanker darah ya. Jadi ada tumor yang solid ya seperti tumor payudara, tumor otak itu kan solid tumor ya. Nah, ada yang kanker darah. Jadi seperti leukemia, limfoma ya. Nah, perbedaan antara sel-sel kanker dengan sel normal ya. Jadi kalau ini kan dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau kalian mau nanti saya sudah download, saya punya ini PowerPoint ya. Kalian lihat di sininya ya. Nah,
kalau kalian lihat di sini, di bawah sini, sudah saya tulis dalam bahasa Indonesia keterangannya. Ya. Begitu juga ini. Jadi setiap ini kamu lihat ada apakah ada catatan atau tidak. Ya. Nah, catatan seperti ini. Oke. Nah, jadi sel normal ya biasanya dia itu selnya kecil ya dan nukleusnya itu ya adalah seragam ya. Jadi selnya itu nukleusnya itu kecil dan seragam ya. Nah, sedangkan sel kanker biasanya selnya itu tidak beraturan. Bentuknya itu enggak beraturan ya. Dan selnya itu inti selnya itu juga besar dan tidak beraturan ya. Nah, kemudian dia sel-sel kalau sel normal itu biasanya bagus susunannya itu teratur ya, sedangkan kalau sel kanker ini susunannya nggak teratur, ada yang panjang besar, ada yang ini kecil, ada yang lebih besar ya, jadi sangat beragam ya ya. Kalau yang sel yang normal itu biasanya teratur ya. Nah, kemudian dia itu yang penting juga sel-sel normal ini dia terdiferensiasi ya. Artinya misalnya sel rambut ya, itu nggak akan bisa tumbuh di kulit ya, ataupun sel kulit tidak akan bisa tumbuh di otak misalnya ya, atau sel jantung tidak bisa tumbuh di paru-paru ya. Nah, setiap jaringan kita selnya itu kalau yang normal ya dia itu terdiferensiasi, artinya punya ciri khas masing-masing ya. Nah, sedangkan kalau sel kanker dia itu kehilangan diferensiasinya ya, dia tidak terdiferensiasi ya, sehingga dia bisa menyebar dan bertumbuh hidup di jaringan yang lain ya. Misalnya dia tadinya sel kanker selnya di payudara ya. Nah, dia bisa menyebar ke paru-paru, ke lever ya, bahkan ke tulang, ke otak ya. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena dia itu tidak terdiferensiasi ya. Dia bisa hidup di mana aja. Oke. Nah, kemudian kalau sel normal ya, dia itu pembelahannya itu teratur ya, sampai pembelahannya itu sampai sudah cukup. Kalau sudah cukup terbelah itu dia tidak akan terbelah lagi ya. Misalnya kayak sekarang orang tuh kayak kita kan nggak bisa tambah tinggi ya. Nah, hormonnya sudah yang hormon yang memicu ketinggian itu sudah berhenti, jadi dia tidak akan membelah lagi itu tulang kita, nggak akan tambah panjang lagi ya. Nah, sedangkan kalau sel kanker dia itu kehilangan kemampuan untuk kontrol dirinya itu ya, sehingga dia tetap membelah ya. Nah, yang paling penting juga pada sel normal kita ada yang dinamanya apoptosis ya. Apa itu apoptosis? Apoptosis itu program kematian sel ya. Jadi sel kita itu dia begitu terbentuk ya, dia sudah diprogram ya kematiannya. Misalnya sel darah. Sel darah itu kematiannya 120 hari ya hidupnya ya. Jadi setelah 120 hari nanti dia akan dihancurkan ya. Nah, nanti terbentuk sel darah merah yang baru gitu ya. Jadi ada life cycle-nya dan ada program sel death ya. Sel itu akan mati dan diganti dengan sel yang lain ya. Jadi ada programnya. Nah, sedangkan pada sel kanker nggak ada ya. Dia kehilangan program sel mati itu. Jadi selnya itu nggak mati-mati tapi membelah-belah ya, sehingga dia menjadi invasif. Invasif artinya dia menyerang ke organ yang lain. Ya. Nah, menurut para ahli sebenarnya ya sel kanker ini bisa berasal dari sel normal ya. Nah, sel normal ini oleh pengaruh zat kimia
ya, virus maupun radiasi, ya, dia dapat menghasilkan perubahan genetika, ya. Jadi perubahan genetika sel itu, ya, sehingga dia menjadi lama-lama, ya, dia menjadi pre-neoplastik. Jadi hampir jadi kanker tapi belum kanker, ya. Kemudian dia kalau terus terekspos, ya, terpapar lagi dengan zat kimia ataupun virus atau radiasi, dia menjadi tumor yang ganas, ya, ganas. Kemudian dia akhirnya menimbulkan kanker, ya. Nah, biasanya kalau sudah ada gejala, ya, kita sebut kanker secara klinis, ya, secara klinis sudah ada gejala, ya. Jadi biasanya kalau sudah agak besar ini, ya, misalnya kalau kita bilang kanker paru-paru, ya. Nah, kalau baru di awal-awal mungkin dia nggak ada gejala, tapi begitu dia sudah besar, cukup besar, sudah ada gejala susah nafas, batuk, sakit, nyeri, dan sebagainya, ya. Nah, pada stadium berikutnya, si kanker ini akan menyebar, ya. Tadinya dia di paru-paru, dia akan menyebar ke otak, dia menyebar ke liver, ya, yang dekat-dekat situ. Oke. Nah, proses ini, ya, jadi di dalam proses ini, ya, sel yang penting, ya, di sini, ya, ada ke abnormalan, ya, abnormal dalam diferensiasi. Tadi saya sudah, ya, bicarakan mengenai diferensiasi, ya. Kemudian kontrol pertumbuhannya, ya. Kemudian dia resisten terhadap sitotoksik, jadi zat-zat yang dapat mematikan sel, ya. Dan dia defect kelainan, ya, di dalam program cell death yang tadi saya sebut apoptosis tadi, ya, program cell death. Oke. Nah, sebenarnya dalam tubuh kita ada yang disebut proto-onkogen, ya. Onkogen itu adalah gen-gen yang dapat menimbulkan sel kanker, ya. Jadi dalam tubuh kita ada yang disebut proto-onkogen. Jadi onkogen yang awal, ya. Nah, kalau dalam tubuh kita tidak ada yang memicu, ya, nggak ada virus, nggak ada zat kimia ataupun radiasi, onkogennya itu akan diam aja, ya. Jadi gen ini dia nggak ada yang memicu, dia diam aja, ya. Nah, tapi kalau dia diaktifasi atau dipicu, ya, nah, nanti mulailah dia terbentuk seperti yang ini, ya, sel-sel kanker awal, kanker yang, ya, ganas dan sebagainya, ya. Jadi, dan kemudian dalam tubuh kita juga ada yang namanya tumor suppressor gen, ya. Jadi gen-gen yang menekan tumor. Jadi kalau tumor itu tumbuh di dalam tubuh kita, ya, ada gen di dalam tubuh kita yang akan menekan tumor itu supaya dia nggak tumbuh, ya. Nah, itu namanya tumor suppressor gen, ya. Nah, tapi kalau misalnya gen ini kan sebenarnya gen ini baik, ya, protektif, ya. Tapi kalau dia diinaktivasi, ya, dia ditekan, ya, maka si tumor ini akan tumbuh terus. Oke. Okay? Nah, inactivation of genomic stability gen, ya. Jadi gen-gen yang menstabilkan genomik kita, ya. Jadi susunan genetika kita itu namanya genomik, ya. Jadi stabilitas susunan gen kita itu juga diatur oleh gen juga, ya. Jadi kalau gen ini inaktivasi, ya, maka kita akhirnya genomiknya jadi nggak stabil. Kalau nggak stabil itu mudah terbentuk sel-sel tumor, ya. Nah, ini diagram ini sama dengan diagram sebelumnya, ya, cuman ini dengan gambar-gambar yang lebih jelas, ya, di mana ada normal sel mengalami mutasi yang disebabkan oleh zat-zat yang menimbulkan kanker, itu namanya karsinogen, ya. Nah, disebabkan oleh karsinogen terjadi mutasi, ya. Nah, setelah mutasi jadi kalau pemaparannya lebih banyak, dia akan terjadi lebih banyak mutasi lagi, ya. Akhirnya dia akan menjadi, ya,
sel yang pre-kanker, pre-cancerous ya. Nah, kalau dia slow growth ya, jadi pertumbuhannya lambat, jadi lambat, tapi dia ada yang pertumbuhannya cepat, regression ya. Nah, ada yang dia cepat pertumbuhannya, dia jadi malignant ya, dia jadi ganas. Oh, kalau regres berarti dia pertumbuhannya dibalik ya. Jadi dia dari sel kanker kan tadi ya, terus akhirnya dia dibalik lagi menjadi sel yang normal. Ini namanya regresi ya. Ada yang mengalami regresi, ada yang slow growth. Jadi ini jinak ya. Kalau slow growth itu jinak. Tapi ada juga yang ganas, dia menjadi sangat cepat ya, jadi besar, kemudian dia membelah diri dan menjadi sel-sel kanker lain ya, dan akhirnya dia pergi ke jaringan lain, dia bermetastasis ya. Nah, ini nggak usah dihafal, ini cuman beberapa onkogen yang ada ya. Jadi ini gen-gen yang menyebabkan kanker ya, misalnya ya EGFR. EGFR itu ya growth hormone ya, growth hormone, epithelial growth hormone ya. Nah, ini dia ini epidermal growth factor reseptor. Jadi ada reseptor yang gen ini ya. Dia kalau yang barang yang punya ini ya akan menyebabkan kanker otak, ya payudara dan sebagainya ya. Jadi dia lebih banyak kanker kalau ada ini gen-gen ini ya. Ini nggak perlu kalian hafal ya. Kalian ini hanya sebagai contoh. Oke. Kemudian ini yang tadi saya sebut tumor suppressor gen ya. Ini yang bagus ya, tumor suppressor gen ini bagus ya. Nah, misalnya APC ini mengatur ya pada kanker kolon dan lambung ya. Kalau kalau APC ini kurang ya, atau APC ini ditekan ya, maka orang itu akan menimbulkan kanker kolon ataupun kanker lambung ya. Nah, kayak P53 ini pada banyak kanker, terutama kanker payudara juga ya. Nah, kalian sudah tahu kan BRCA1, BRCA2 ini banyak di kanker payudara ya, dan kanker ovarian payudara itu BRCA2 ya. Sebagainya. Jadi ini adalah termasuk tumor suppressor gen ya. Nah, sekali lagi ini sebagai satu ringkasan ya, di mana sel kanker ini karakteristiknya ya, dia itu kehilangan apoptosis ya, jadi dia kehilangan kemampuan untuk mati di apoptosis ya. Kemudian seluler didiferensiasi, jadi dia tidak mengalami diferensiasi ya. Kemudian juga disregulasi dari pertumbuhannya, jadi pertumbuhannya tumbuh terus ya. Nah, dia juga unlimited cell division, jadi pembelahan selnya itu menjadi unlimited ya, terus membelah diri ya. Nah, dia juga punya kemampuan angiogenesis. Angiogenesis artinya pembentukan sel pembuluh darah yang baru ya. Nah, jadi pembuluh darah kan tugasnya adalah mengantar oksigen dan makanan kepada sel kanker ini ya. Jadi dia bisa membentuk pembuluh darah yang baru ya. Nah, kemudian dia juga bisa menginvasi, invasion ya, invade artinya menyerang ya, pergi ke tempat lain dan menyerang organ lain ya, dan metastasis artinya dia menyebar ya, menyebar metastasis. Nah, sekarang apa faktor resiko kita terkena kanker ya? Pertama sekali adalah rokok ya, smoking ya, terutama untuk kanker paru-paru ya. Kemudian konsumsi alkohol ya, kemudian
makan makanan, ya, diet atau makanan. Kemudian obesity juga, ya, jadi obesitas dari hidup yang pasif, yang nggak olahraga gitu ya. Nah, itu juga kemungkinan terjadinya kanker. Kemudian infeksi kronik, ya, seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, ya, itu dapat menyebabkan kanker. Mutasi gen, ya. Pemaparan karena pekerjaan, ya, occupational exposures. Misalnya kerja sebagai radiografer, ya, untuk di X-ray. Nah, dia kemungkinan kena tuh X-ray, ya. Kemudian sunlight, sinar matahari, ya. Nah, terjadi kanker kulit misalnya, ya. Radiasi, sinar-sinar radiasi. Jadi orang-orang yang kerja di radiasi itu yang mereka harus rotasi, ya, setiap 6 bulan sekali harus dicek, ya. Kemudian kalau ada gejala-gejala dia harus rotasi, ya. Hormon juga, ya, orang yang kerja ini, kalian kerja di pabrik obat yang memproduksi hormon itu pun harus hati-hati, ya. Nah, obat-obatan juga, ya, obat-obatan tertentu dapat menimbulkan kanker atau mereka dapat menimbulkan resiko kanker. Nah, ini contoh, ya, di Australia, ya, di mana ketika rokok itu diatur, ya, dilarang atau di ini, ya. Jadi pada tahun 95-an, ya. Nah, orang tahun 90-an orang sudah mulai tahu bahwa rokok ini penyebab kanker, ya. Nah, sehingga pemerintah mulai memberi regulasi, ya, misalnya orang di bawah 18 tahun nggak boleh beli rokok dan sebagainya, ya. Nah, kemudian juga misalnya kampanye, ya, untuk berhenti merokok, ya. Nah, dengan begitu insiden kanker pun akan turun, ya, insiden kankernya turun, ya. Nah, kemudian pemerintah mulai mengatur dengan tempat-tempat di mana yang tidak boleh merokok dan sebagainya, ya, makin turun lagi, ya. Terus pemerintah menaikkan pajak rokok, ya, cukai untuk rokok itu, ya, akhirnya makin lama makin turun, ya. Jadi kalau konsumsi masyarakat makin turun terhadap rokok, kita juga melihat, ya, penurunan kasus-kasus kanker gitu, ya. Nah, itu yang positif lah, ya. Kemudian faktor yang lain itu tadi adalah virus, ya. Jadi virus seperti HIV, ya, dia dapat menimbulkan kanker, ya. Kenapa? Karena HIV ini dia akan menurunkan kekebalan tubuh si pasien, kan. Nah, kalau kekebalan tubuh pasien itu turun, maka virus sel-sel kanker, ya, dapat bertumbuh, ya, tidak ada yang menekan mereka. Nah, virus yang kedua yang sering disebabkan kanker juga virus hepatitis C, ya. Nah, diketahui bahwa hepatitis C ini dapat menimbulkan karsinoma hepatoseluler, ya, jadi sel-sel pada liver, ya. Nah, kemudian selama 20 sampai 30 tahun setelah seseorang mendapatkan infeksi HCV, jadi dia itu kronik, ya, nggak langsung terima ada kena hepatitis C langsung kanker, enggak, ya. Dia tunggu 20 tahun, 30 tahun. Ya, sehingga levernya makin lama makin keras, ya, terjadi fibrosis, ya, jaringan jadi keras seperti serat. Virus lain contohnya virus hepatitis B, ya, human papilloma virus itu HPV, ya, HPV kita bilang, ya, HPV. Nah, itu biasanya banyak menyerang kanker leher rahim, ya. Human papilloma ini bisa disebarkan melalui hubungan seks, ya. Nah, oleh karena itu setiap wanita muda, ya, dari sejak remaja seharusnya mendapatkan vaksin ini, ya, vaksin HPV, ya. Nah, virus herpes, ya, dan juga Epstein-Barr, ya, dapat menyebabkan
limfoma, ya, imunoblastik limfoma, oke, bahkan kanker hidung dan nasofaringeal, ya, hidung dan tenggorokan, ya. Imunodefisiensi nitrosoamin itu zat pengawet, ya, nitrosoamin dapat menyebabkan kanker ini, ya. Kemudian kalau kita lihat radiasi UV, ya, radiasi UV yang berlebihan dapat menyembuhkan kanker kulit juga, ya. Nah, kanker kulit lebih banyak terjadi pada populasi di daerah-daerah yang mendapat radiasi matahari yang kaya, ya, maksudnya kayak radiasi mataharinya itu terik gitu, ya, dan pada orang-orang yang terpapar sinar matahari karena pekerjaan mereka, ya. Nah, kita harus menimbang-nimbang positif dan negatifnya, ya. Kita juga harus ada kena sinar matahari karena sinar matahari berguna untuk kita juga, ya, untuk membuat vitamin B, kan. Nah, tapi kalau kebanyakan sinar matahari itu dapat juga menyebabkan kanker kulit, ya. Kanker kulit non-melanoma biasanya terjadi di tempat-tempat di mana paling terpapar matahari, ya. Jadi misalnya kalau kulit kan kayak tangan, ya, dan muka itu kita kan nggak tutup, ya. Nah, tempat-tempat yang seperti ini akan banyak terpapar sinar matahari, ya. Nah, tetapi kulit yang hitam atau coklat, ya, mempunyai resiko lebih rendah mendapatkan kanker kulit. Dan sebaliknya untuk orang-orang bule, ya, mereka itu kurang pigmennya, ya, dan akan meningkatkan resiko kanker, ya. Jadi kebanyakan kanker kulit itu menimpa pada orang-orang kulit putih, ya. Nah, dan orang kulit putih itu juga demen mereka kayak jemur matahari di pantai gitu kan, mereka demen tuh, ya. Nah, oleh karena itu mereka juga mungkin resiko lebih besar untuk mendapatkan kanker kulit, ya. Nah, ini adalah suatu kurva, ya, nggak perlu kalian hafal, cuma kalian ngerti aja, ya, bahwa kurva ini menunjukkan misalnya di bawah 10 pangkat 9, ya. Di bawah 10 pangkat 9 kanker ini tidak terdeteksi, ya, karena dia masih kecil. Oke. Nah, tapi di atas itu kanker sudah mulai terdeteksi, ya. Di atas 10 pangkat 9 selnya itu sudah mulai kanker itu terdeteksi, terdiagnosis, ya. Nah, kalau cepat di sini kita memberikan kemoterapi, ya. Nah, kita harapkan kanker selnya itu akan turun, ya. Sel kanker itu akan turun dan dia bisa sembuh. Oke. Tapi kalau sudah sampai ke sini, nah baru kita kasih kemoterapi, ya, kemungkinan akan diturunkan juga. Tapi kemungkinan besar karena dia sudah banyak, ya, dia mungkin akan masih bertumbuh lagi, gitu, bertumbuh lagi, ya. Jadi kalau udah sampai suhu pangkat 12, ya, maka tumornya udah makin besar, ya. Maka kita harus menurunkan tumor itu, ya, mengecilkan maksudnya, ya, atau jadi kita biasanya menggunakan surgery atau bedah, ya, iradiasi, yaitu menggunakan sinar radiasi. Ketiga itu dengan regimen kemoterapi, ya, yang intensif. Oke. Nah, untuk epidemiologinya, kalau kita bandingkan, ini di Australia, ya. Di Australia itu paling untuk wanita, yang biru ini wanita, paling banyak kasusnya masih adalah sel kanker payudara. Enggak juga, ini campur, ya, bukan wanita aja. Ya, tapi ada pria juga, ya. Jadi artinya ini number of cases, ya. Nah, presentasi, ya. Jadi paling tinggi masih kanker payudara. Kedua adalah kanker prostat, ya, kemudian kanker usus dan paru-paru dan sebagainya, ya. Jadi memang
ini kenyataannya ya, presentasi dari kasus. Nah, kalau dari kematian, sebenarnya paling bahaya di sini adalah kanker paru-paru ya, cepat meninggalnya ya. Kemudian kanker usus, prostat ya. Nah, sama dengan ini apa, payudara ya, pankreas. Nah, pankreas ini nggak banyak kasusnya, tapi kalau begitu kena ya, dia itu cukup tinggi mortalitasnya ya. Leukemia, limfoma, kanker lambung, lever ya, dan um, otak dan saraf pusat. Oke. Nah, kalau saya belum cari yang di Indonesia ya, tapi ini di Malaysia ya. Di Malaysia untuk pria itu lebih banyak adalah kolorektal, rektal ya. Jadi kanker kolon ya, dan bagian rektum ya. Juga kanker payudara, kanker paru-paru ya, bronkus, saluran nafas ya, trakea. Ini juga banyak ya, bagus. Kemudian prostat dan sebagainya ya. Sedangkan untuk wanita tentunya paling banyak adalah kanker ya. Diikuti dengan kolorektal, serviks dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mendiagnosa kanker ya? Pertama adalah dengan sejarahnya ya, sejarah, kemudian dengan gejala-gejalanya, kemudian pemeriksaan fisik ya, dan pemeriksaan lab ya. Lab itu ada tumor marker, kita sebut tumor marker ya. Kemudian juga menggunakan imaging ya, misalnya X-ray ya, ronsen ya, CT scan, MRI, ya, ultrasound, endoskopi dan sebagainya. Kemudian biopsi, ya, biopsi kita mengadakan biopsi, ya, dapat di cairannya itu ataupun selnya itu bisa kita sedot, ya, dengan uh, jarum yang kecil, ya, ataupun kita operasi eksisi, ya, dan insisi. Ini dua sistem operasi, ya. Kemudian patologi anatomi, hasil operasi itu jaringannya kita kirim ke lab ya, kemudian dia akan lihat apakah ini sel-sel ini kanker ya, apakah juga terkena dari reseptor hormonnya. Oke. Sekarang tentang apa, sejarah ya, sejarah. Jadi sejarah pengobatan ya, sejarah reproduksi ya. Nah, ini terutama untuk kanker-kanker yang ada hubungannya dengan hormon ya, kapan menstruasi pertama, menopause dan sebagainya ya. Dan family history, secara keluarga ya, ada nggak di antara anggota keluarganya yang ada kankernya ya. Sejarah sosial, yaitu rokok, alkohol dan sebagainya ya. Kemudian sejarah pekerjaan ya, apakah dia kerja misalnya kerja di pabrik yang memproduksi kimia-kimia ya yang karsinogenik ya, itu juga occupational. Oke. Nah, medication history, sejarah penggunaan obat, dan exposure to radiation ya, paparan pada radiasi. Oke. Nah, sekarang 7 tanda-tanda kanker pada orang dewasa ya. Nah, perubahan kebiasaan buang air kecil maupun buang air besar. Oke. Luka yang tidak kunjung sembuh. Pendarahan atau pengeluaran cairan yang tidak biasa. Pengerasan atau benjolan pada payudara atau tempat lain, ya. Rasa susah menelan dan mencerna makanan, ya, kemungkinan kanker lidah, saluran makanan ya. Perubahan ya kayak tenggorok kerongkongan gitu, bisa juga ada kankernya kan. Perubahan bentuk dan ukuran kutil atau tai lalat
Ya, jadi kalau yang bagi yang punya kutil ataupun tai lalat, kalau dia bertambah besar ataupun menyebar, nah kita harus hati-hati ya. Batuk yang tidak sembuh-sembuh atau suara yang parau, itu juga ya. Ini kemungkinan kanker payudara, kanker paru-paru misalnya, ya. Kemudian next 8 tanda-tanda kanker pada anak-anak. Ya, penurunan berat badan drastik yang tidak diketahui penyebabnya. Ya, jadi bukan karena dia nggak demen makan atau sakit atau gimana ya. Tiba-tiba turun berat badannya gitu. Sakit kepala dengan muntah pada pagi hari. Nah, contoh, peningkatan bengkak dan nyeri pada tulang ataupun sendi. Massa ataupun benjolan pada leher, perut, atau tempat lain. Pertumbuhan selaput putih pada biji mata. Ya. Demam yang berulang-ulang yang bukan karena infeksi. Tanda-tanda memar atau pendarahan kulit itu pada orang yang ya mungkin ada gangguan dari sel-sel darah ya trombosit dan sebagainya. Sariawan atau ulkus pada mulut dan lidah yang tidak sembuh-sembuh juga merupakan jangan-jangan kanker lidah ya, jangan-jangan kanker yang lainnya gitu. Nah, bagaimana kita menentukan stadium kanker itu? Ya, kita kan sering bilang, oh ini stadium berapa, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Nah, ada cancer staging, ya, buat stadium kanker ini, ya, di tumor-tumor yang solid ya, solid tumor. Oke. Jadi kita sebutkan sistem ini adalah sistem TNM. Ya, T itu adalah ukuran tumor, N itu apakah ada pembesaran kelenjar getah bening, M itu apakah ada metastasis. Jadi contohnya untuk kanker payudara ya. Nah, dia tergantung T. T-nya tumornya itu kurang dari 2 cm, maka T1 ya. 2 sampai 5 cm T2. Lebih dari 5 cm T3. Kalau tumornya itu ya sampai ke kulit ataupun dada ya. Nah, itu juga udah T4. Oke. Kalau lymph node, kalau N0 itu nggak ada lymph node yang termetastasis. Oke. Nah, N1 ada metastasis tapi ke tempat yang sama. Ya, misalnya dia di payudara kiri terus dia ke sebelah kiri gitu ya. Metastasis ke aksilari ya ataupun ke ya. Kemudian dia metastasis lagi ke tempat yang lebih lebih jauh yaitu N3. Nah, M0 tidak ada metastasis. M1 ada metastasis. Ya, distant, artinya jauh, tempat yang jauh. Dan lagi saya akan kasih lihat lagi contohnya ini, kanker payudara ya stadiumnya. Jadi kita tahu bahwa ada stadium 1A, 1B, 2A, 2B dan sebagainya. Ini salah satu sistemnya ya. Nah, pada umumnya kalau tumornya masih kecil ya tidak ada tidak terlihat adanya pembesaran dari kelenjar getah bening itu ya. Nah, jadi dan nggak ada metastasis baru stage A1 ya. Kemudian ada mikrometastasis ya dia 1B, kemudian 2A ya tergantung dari besarnya tumor itu ya. Nah, kalau ini bisa jadi ya N1, N2 dan sebagainya. Ya, N3 ya. Nah, jadi ini caranya dia juga masih memakai cara TNM juga. Ya, ini adalah T-nya, ya ukuran tumornya, kemudian N-nya, ya, kemudian M-nya. Ya, nggak usah kalian hafal, nggak usah kalian hafal, ya, cuman kalian mengertikan aja. Kemudian contohnya ini untuk tadi jadi masing-masing tumor itu ada kriterianya.
ya. Nah, saya hanya kasih contoh tumor payudara tadi. Kemudian ini yang kedua adalah tumor leukemia, ya, stadium untuk leukemia limfositik, ya. Nah, kita lihat kalau ada stadium 0, 1 dan 2 dan 3 dan 4, ya. Nah, biasanya kalau stadium 4 itu sudah menyebar, ya. Tapi ini untuk leukemia, ya, jadi dia limfositosis, artinya kelebihan limfosit di dalam darah lebih dari 15 atau lebih dari 40% limfosit, ya. Kemudian dia ada stage stage 0 dengan enlarge, jadi nodusnya itu besar, yaitu 1, dan ada hepatomegali, splenomegali itu 2, ya. Kemudian HB-nya di bawah 11, hematokritnya di bawah 3 juga, ini grup 3, ya. Kalau stage 4 itu kalau plateletnya itu kurang kurang dari 100.000. Kan platelet atau trombosit biasanya 150 sampai 400, ya. Nah, kalau di bawah 150 kan berarti di bawah 100.000, ya. Nah, itu sudah agak gawat, bisa terjadi pendarahan. Maka dia ada stage 4. Nah, ini dulu, ya, sampai sini dulu untuk malam ini. Minggu depan kita lanjutkan mengenai pengobatannya, ya. Jadi terapi-terapi yang tersedia untuk kanker ini, ya. Apakah ada pertanyaan kalian? Dia mulai, ya. Pak, mau tanya Pak, Nah, yang APC tadi, yang apa? Kalau kekurang APC Pak tadi, yang bisa menyebabkan kanker pada lambung. Eh, Tadi kan disebutin kalau seandainya kekurangan APC atau tertekan, maksudnya tertekan itu gimana ya Pak? Ada tekanan atau gimana gitu Pak? jadi itu kan kalau itu kan gennya, ya, APC ini, ya. Nah, gen tumor suppressor gen, jadi gen yang menekan pertumbuhan tumor, ya. Nah, APC ini satu gen, ya, di mana dia itu berperan dalam signaling pathway, ya. Jadi sel itu, sebelum sel itu bertumbuh itu dia ada signal, ya, dia harus ada signal, ya. Nah, kalau kita dalam tubuh kita kekurangan APC, ya, berarti dia tidak dapat menekan, ya, tumor, ya, sehingga tumor itu akan tumbuh. Ya, contohnya adalah tumor kanker di kolon dan di lambung. Oke. Jadi dia itu semacam gen yang menekan pertumbuhan tumor. Ya, jadi kalau gen ini kurang, karena dalam kita ada mutasi, namanya ada mutasi, sehingga gen-gen ini kurang dalam tubuh seseorang, ya, maka mempermudah pertumbuhan tumor dalam orang itu. Oke Pak, Pertanyaan? makasih ya Pak. Iya. Ada lagi pertanyaan? Bapak mau tanya, Nah, bedanya tumor jinak ganas sama kanker itu apa ya, Pak? ya, kalau biasanya kalau jadi kanker itu adalah tumor juga, ya. Nah, kalau tumor itu jinak, kita bilangnya tumor. Tapi kalau tumor itu ganas, kita sebutnya kanker, ya. Nah, jadi dia perbedaannya antara tumor yang jinak dan ganas. Kalau yang jinak, yang tadi kan ada sebenarnya dia ini. Ya, kalau dia jinak, ya, dia itu pertumbuhannya lambat, ya. Maka dia kita bilang jinak karena dia pertumbuhannya lambat, ya, dan dia itu masih bisa ditekan pertumbuhannya, ya. Tapi kalau yang dia itu ganas, ya, dia biasanya tumbuh dengan cepat jadi besar, dan dia juga cepat membelah diri, ya. Kita sebut ganas karena dia terlalu cepat tumbuhnya, sehingga dia itu menyebar kemana-mana.
Sedangkan kalau tumor itu, kalau misalnya tumor ini ya, dia bertumbuhnya lambat pertumbuhannya, ya sehingga masih bisa dioperasi, ya kan? Kalau dioperasi kemungkinan dia berhenti pertumbuhannya, ya. Setidak-tidaknya dia sampai bertahun-tahun itu nggak bertumbuh lagi, ya. Jadi ada gunanya kita operasi. Tapi kalau dia kankernya ganas, ya kita operasi sekali, nanti dia tambah banyak lagi, ya masa kita mau operasi lagi, kan nggak mungkin gitu. Jadi terlalu ganas artinya dia terlalu cepat pertumbuhannya, ya itu perbedaannya. Itu semua nanti kalau orang yang punya tumor, nanti tumornya diangkat, harus dibaca di lab, ya apakah selnya itu tumornya ganas ataupun jinak gitu. Ya, oke. Kalau nggak Baik, ada, Pak. Terima kasih ya, Pak. iya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita foto dulu ya.